Oke teman-teman, dalam video ringkas kali ini saya akan ngasih contoh bagaimana mengisi KPI untuk bagian HRD ya. Bagi Anda yang kerja di bagian HRD mungkin video ini bisa jadi contoh ya. Bagaimana cara mengisi KPI HRD dalam aplikasi My Kinerja. Anda bisa langsung buka ya. Jadi masuk ke aplikasinya melalui alamat aplikasi.mykinerja.com. Kemudian Anda masukkan alamat email dan password Anda. Ini alamat email dan passwordnya yang akan memberikan bagian HRD kantor Anda ya. Kalau kantor Anda sudah langganan, dia akan ngasih password dan username kepada Anda. Nah, Anda masukkan aja ke sini, ya. Kemudian masuklah di sini ya. Ini adalah halaman pertama aplikasi My Kinerja ketika Anda mau menyusun KPI. Ini saya akan ngasih contoh untuk video penyusunan KPI bagian HRD ya, contoh saja ya. Anda bisa lihat untuk departemen-departemen lain saya juga sudah ngasih videonya ya. Saya akan bikin video satu persatu untuk berbagai departemen. Ini kali ini kita akan mengisi untuk departemen HRD. Contoh sederhana saja. Untuk karyawan HRD namanya Ibu Lucy Arlina. Nah, kalau Anda mau ngisi KPI, Anda tekan tombol yang hijau ini ya. Bisa ditekan tombolnya. Kemudian setelah itu masuk di sini, ya, masuk ke sini, kemudian Anda tambahkan saja, ya. Nah, inilah area kinerja, parameter KPI, bobot, target, satuan KPI, tipe penjumlahan dan tipe KPI yang harus Anda isikan, ya. Nah, saya sudah ngasih contoh sebenarnya untuk berbagai KPI untuk beragam departemen. Anda bisa klik di sini, ya, klik panduan ini. Itu saya sudah ngasih contoh videonya juga berbagai contoh KPI-nya. Anda bisa klik di sini kalau mau lihat contohnya. Contoh KPI 50 jabatan untuk aplikasi My Kinerja. Yang warna merah ini Anda bisa klik. Nah, dalam file ini saya ngasih contoh KPI detail ya. Ada targetnya, ada bobotnya, ada tipe penjumlahannya, dan seterusnya. Anda bisa klik Google Drive ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi caranya mudah, Anda buka filenya, kemudian nanti yang ada di tabel Excel ini bisa Anda pindahkan ke aplikasi My Kinerja. Contohnya misalnya, katakanlah untuk manajer SDM ya. Kita buka. Sebentar ya teman-teman ya. Nah ini ya, jadi saya sudah ngasih contoh area kinerjanya, kemudian KPI-nya, kemudian bobotnya, kemudian target, satuan KPI, tipe penjumlahan, dan tipe KPI. Tipe penjumlahan itu intinya adalah bagaimana nanti KPI bulanan itu dijumlahkan di akhir tahun. Jadi tipe penjumlahan ini sekali lagi, bagaimana realisasi KPI bulanan dijumlahkan pada akhir tahun. Dijumlahkannya dengan metode rata-rata, atau dijumlahkan akumulatif, atau pakai angka terakhir. Kemudian tipe KPI itu ada yang minimize, ada yang maximize. Ya, maximize itu artinya makin tinggi makin bagus, kalau minimize makin rendah makin bagus. Ya, jadi itu tipe-tipe KPI. Nah, saya sudah bikin untuk berbagai posisi ya. Sekali lagi Anda bisa download di sini, tadi di panduan ini ya. Untuk berbagai posisi, ada staf produksi, purchasing, dan seterusnya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Nah, tugas Anda sebenarnya tinggal memindahkan saja apa yang ada di area kinerja utama, apa yang ada di kolom KPI, apa yang ada di kolom bobot dan target, dipindahkan ke aplikasi. Ya, dipindahkan ke sini tadi, ya, jadi ke sini, ya, jadi sekali lagi kalau Anda mau lihat panduannya, contoh-contoh KPI-nya Anda bisa buka di sini, kemudian di warna yang merah ini, ya, Anda bisa klik di sini, atau bisa juga Anda lihat di panduan ini, teman-teman, ya, di panduan ini Anda klik, kemudian ada sama tampilannya tadi, ya. Nah, Anda klik yang ini, contoh KPI 50 jabatan untuk aplikasi My Kinerja. Ya.
ketika ini diklik nanti munculnya tadi ya panduan contoh-contoh KPI untuk berbagai posisi, ada 50 posisi. Isinya seperti ini. Jadi Anda tinggal copy paste, masukkan ke KPI Anda. Ya. Nah, mari kita lihat ya. Misalnya ini kita akan ngisi KPI untuk Bu Lucy Arlina, katakanlah dia seorang staf HRD. Ya. Sekali lagi Anda bisa melihat di sini ya, staf HRD itu seperti apa KPI-nya. Ini saya ngasih contoh saja. Misalnya katakanlah Ibu Lucy ini punya 4 KPI, mari kita langsung tuliskan di sini. Misalnya yang pertama adalah rekrutmen, ya areanya ya. Kemudian di sini KPI-nya adalah tingkat ketepatan waktu rekrutmen, ya maksimal 30 hari misalnya. Bobotnya katakanlah 25, karena dia punya 4 KPI ya. Total KPI bobotnya maksimal 100. Jadi kalau Anda punya 4 KPI, bisa dibagi rata. Targetnya 100% tepat waktu. Satuan KPI-nya persentase. Tipe penjumlahannya rata-rata. Ini nanti tiap bulan dilacak ketepatan waktunya. Misalnya Anda di bulan Januari punya 3 proses rekrutmen. Dari 3 proses rekrutmen ini, berapa persen yang di bawah 30 hari? Tepat waktu enggak? Misalnya di bulan Januari dari 3 rekrutmen itu semuanya tepat waktu, berarti Anda rata-ratanya 100%. Tapi kalau nanti di Februari misalnya Anda punya 4 rekrutmen, yang 2-nya molor lebih dari 30 hari, sehingga pencapaian Anda tidak 100, pencapaian Anda hanya 50%. Nah, pencapaian Anda tiap bulan itu nantinya tiap bulan dilacak, kemudian akhir tahun di rata-rata. Makanya tipe penjumlahannya adalah rata-rata. KPI-nya maximize, ya tingkat ketepatan waktu yang diukur, bukan 30 harinya ya, tapi ketepatan waktunya. Persentase ketepatan waktu Anda. Standarnya 30 hari. Ya, kemudian Anda simpan. Ya. Ini sudah muncul di sini. Oke. Tambah lagi yang kedua misalnya KPI-nya mengenai pelatihan. KPI-nya misalnya tingkat penyelesaian program pelatihan selama setahun. Bobotnya 25 juga, targetnya 100% lah ya. Jadi semuanya tereksekusi dengan baik 100% maksudnya. Persentase, tipe penjumlahannya ini angka terakhir. Maksudnya apa? Jadi progres gitu ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Misalnya Anda bikin rencana kerjanya, program pelatihannya selama setahun dibikin. Dalam setahun Anda akan bikin 10 kali kegiatan training misalnya. Itu nanti kan tiap bulan bisa dilacak. Misalnya di bulan Januari masih kosong pelatihan 0%. Di bulan Februari sudah terlaksana Pak Yudia misalnya. Sudah terlaksana 2 kali training. Berarti itu kan 20%-nya. Jadi progresnya yang Anda ukur. Sehingga tiap bulan nanti progresnya naik. Seolah-olah Anda bikin kayak bangun gedung itu ya. Progres penyelesaian pembangunannya seberapa persen. Sehingga nanti di Desember harapannya 100% terlaksana. Jadi penyelesaian program pelatihannya nanti di Desember sudah 100% terlaksana semua. Tapi tiap bulannya Anda tidak 100, mungkin di Januari masih kosong, di Februari 10%, di Maret naik lagi 20%. Jadi progresnya makin naik. Ya itu namanya angka terakhir. Kemudian tipenya maximize. Nah ini muncul, ya seperti ini. Kemudian tambah lagi satu lagi, misalnya pelayanan SDM. Jadi semua hal mengenai pelayanan SDM, KPI-nya yang lazim ini Pak, tingkat akurasi dan ketepatan waktu, penyelesaian layanan SDM. Ya.
bobotnya 25 juga, targetnya 100% juga, satuan KPI persentase, ini di rata-rata. Kemudian ini maximize. Ini intinya Anda tiap bulan kan melakukan pelayanan SDM ya, misalnya ngurus cuti, ngurus reimbursement, ngurus pembayaran BPJS, ngurus macam-macam lah. Itu semuanya kalau bisa tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang salah. Jadi nanti tiap bulan dilacak. Itu spirit dari KPI ini seperti itu teman-teman. Ya, jadi 100% semuanya akurat, tidak ada yang salah dan tepat waktu. Oke. Kemudian disimpan. Ya, sudah ada 3 ini bobotnya. Nah, nanti satu lagi. Ya, misalnya kita satu lagi, misalnya katakanlah project KPI gitu ya. Jadi KPI-nya tingkat penyelesaian project KPI dengan naik kinerja misalnya ya. Bobotnya 25 juga, targetnya 100% di Desember, nanti selesai. Satuannya persentase, ini angka terakhir juga, ini mirip kayak program pelatihan tadi, project base. Jadi Anda bikin rencana kerja, bikin timeline, harapannya nanti Desember sudah 100%, dan kemudian tiap bulan Anda lacak progresnya. Ya, tipe KPI-nya maximize. Kemudian Anda simpan. Sudah, ini jadi bikin KPI itu sebenarnya sebentar. Ya, hanya 15 menit nggak ada, 11 menit. Ini KPI Anda, kalau Anda staf HRD. Ya. Ini hanya contoh ya teman-teman ya, saya ngasih hanya 4 KPI. Sekali lagi kalau Anda mau lihat contoh yang lebih detail nanti di sini ya, teman-teman ya, di panduan ya. Di panduan, ya, di sini ya, yang warna merah ini ya, aplikasi KPI 50 jabatan untuk My Kinerja. Oke, kita kembali ke dashboard. Nah, setelah KPI-nya selesai, Anda seperti ini muncul, ya, grafiknya belum ada, karena Anda tiap bulan kan belum diisi. Nah, nanti kalau bisa Anda kemudian lacak isinya tiap bulan. Ini sekali lagi seperti ini ya, contohnya ya, rekrutmen, pelatihan, SDM, bobotnya 25, persentase semua. Nah, ini belum diisi kan, kosong. Nah, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya ya ini tadi, ini warna biru ini Anda klik. Ya, mari kita lihat aja ya, isikan realisasi cara ngisinya gimana Pak Yudian. Nah ini, tadi saya cerita misalnya Januari kita melakukan 2 rekrutmen Pak, dua-duanya tepat waktu ya 100. Tapi Februari Pak kita melakukan 4 rekrutmen, yang 2-nya terlambat karena banyak kendala, jadi 50%. Kemudian di Maret kita ada 3 rekrutmen Pak, yang satunya terlambat, yang tepat waktu jadi cuma 2. Nah, 2/3 kan 75%. Ya, 2/3 75%. April kita bikin 4 rekrutmen, Pak. 4-4-nya tepat waktu, 100. Mei juga semuanya tepat waktu, Pak, misalnya, 100. Juni juga 100%, Pak, tepat waktu. Ada 1 rekrutmen, hanya ada satu kegiatan rekrutmen itu tepat waktu. Nah, sudah. Saya isi sampai Juni aja ya, contoh ya. Anda simpan. Ya, jadi Anda sudah terisi nih, ya. Ada yang 100% tepat waktu, Februarinya jeblok, Maretnya ada yang terlambat, Aprilnya tepat waktu. Kayak gitu teman-teman, ya ngisinya ya. Yang kedua, pelatihan. Oke, mari kita isi realisasinya. Kita bikin program selama setahun Pak Yodia, di Januari belum ada kegiatan sama sekali ya, 0. Kemudian Februarinya naik 10% Pak Yodia. Ya, Maretnya misalnya progresnya naik lagi 20, Aprilnya sampai 30%, ya, Meinya 40%, kemudian Juninya tidak ada kegiatan 40% lagi. Kalau tidak ada kenaikan, tidak ada perubahan, ya tetap sama aja angkanya. Misalnya nanti di bulan Oktober sudah 100, Novembernya tetap 100 saja isinya kalau sudah 100, gitu ya teman-teman ya. Jadi cara ngisinya sesuai progres. Kalau progresnya stagnan ya 40 terus sampai Desember. Sebaliknya kalau Juli sudah selesai Pak Yudia, sudah 100%. Bagaimana Agustusnya? Ya tetap diisi 100% saja, nggak apa-apa. Ya misalnya di sininya katakanlah 60, di sini 80, di sini sudah 100 Pak Yudia. September
program trainingnya sudah selesai semua, ya ini tetap 100, ini 100, ini 100, ya. Kemudian Anda simpan. Ya, jadi ini saya ngisi ya. Nah, tadi, jadi progresnya sudah terlaksana 100% Pak Yudi ya. Oke. Kemudian ini pelayanan SDM ya akurasi. Oh Januari nggak ada yang salah Pak, 100%. Nah Februari ada salah Pak 2. Nah ini di panduan lainnya Anda bisa lihat di buku panduan juga. Di dalam menu panduan saya ngasih contoh kalau kayak gini Anda bisa bikin norma nilai ya. Misalnya salah 1 nilainya 90, salah 2 nilainya 80, salah 3 nilainya 70 ya. Boleh salah, boleh terlambat. Misalnya Maret terlambat 2 ya nilaimu 80. April misalnya ada yang salah 1 terlambat 1. Jadi 2 kan total kesalahan dan keterlambatannya 2. Jadi nilaimu 80. Jadi nilainya seperti Anda sekolah dulu ya. Kalau salah 1 atau terlambat 1 nilainya 90. Kalau salahnya 2 nilainya 80. Kalau salahnya 3 70 dan seterusnya gitu teman-teman. Ngisinya semudah itu. Ya. Nah, siapa yang akan melacak kesalahan itu? Ya sebaiknya atasannya ya, atasan sama Anda sendiri ya, self assessment. Atau komplain dari user. Biasanya kan kalau HRD salah kan usernya komplain. Nah, Anda catat itu. Jadi Anda ketika mengisi data ini tidak main-main, tapi ada datanya. Nah, misalnya Februari Anda melakukan 1 kali kesalahan ya nilainya 90. Maret ada 2 kali kesalahan Pak, nilainya 80. April tidak ada kesalahan Pak. Mei juga tidak ada. Juni ada keterlambatan misalnya 3 kali ya nilai mau 70. Juli juga ada kesalahan Pak, 1 kali keterlambatannya 1 kali. Jadi total 2 kali kesalahan dan keterlambatan nilainya 80. Agustus nggak ada sama sekali. Gitu seterusnya ya teman-teman ya. Kemudian September nggak ada kesalahan Pak. Oktobernya ada kesalahan 3 kali 70. Novembernya ada keterlambatan 1 kali 90. Ya, Desembernya nggak ada kesalahan sama sekali. Anda simpan kayak gini. Nah, sudah terisi nanti. Ya. Ini ya, terisi ya. Oke. Nah, kemudian project KPI sama ini. Ya, misalnya Januari masih kosong Pak Yudi, belum ada kegiatan. Februarinya sudah. Kemudian Maretnya 20%. Aprilnya 30. Maret 40. Ininya naik pesat 70. Kemudian di Juli sudah selesai Pak Yudi ya. Sudah diisi 100 semua, terus saja kayak gitu. Ini artinya Anda sudah selesai sejak bulan Juli. Ya, kemudian terus Anda simpan saja. Nah, Anda sudah terisi itu. Ya, terisi semua ya. Yang ini mungkin bisa kita lengkapi ya. Ilustrasi saja ya. Misalnya di sini 100%, ini nggak ada keterlambatan. Ini keterlambatannya 2 kali, sama juga. Ini nggak ada lagi keterlambatan. Ini tepat waktu semua. Ini tepat waktu. Kemudian Anda simpan. Nah, kalau sudah Anda isi semua tertib seperti itu, nanti skornya ngisi sendiri teman-teman. Ya, totalnya ini tadi, tipe penjumlahannya tidak penting untuk KPI total ini. Ya, ini 91 ini dari mana? Dari rata-rata tadi. Rata-rata ketepatan waktu rekrutmen, ada yang 50%, ada yang 70, ada yang 100. Di rata-rata 91. Ini penyelesaian training selesai semua 100%. Kemudian ini akurasi, ada yang salah, ada yang terlambat, ini ilmu cuma 90%. Nah, yang ini selesai semua 100%. Sehingga skor pencapaian itu adalah realisasi bagi target. Ya targetnya kan 100. Pencapaianmu 100 ya nilainya 100. Targetnya 100%, nilai pencapaiannya 90%, ya nilainya 90. 91 kena pencapaianmu, skormu 91,67 karena targetmu kan 100. Nah, skor akhir ini skor pencapaian kali bobot. Ini skor ini kalikan bobot. Ya. Sehingga skor KPI-mu 95. Ya. Jadi mengesain tipe penjumlahan ini harus hati-hati ya. Kalau tidak hati-hati nanti
softwarenya ngitungnya keliru. Ya, sekali lagi saya sudah ngasih contoh tipe-tipe penjumlahan. Ya ini seperti ini semua ada. Ya, di berbagai posisi ini ada semua. Ya. Jadi nilai KPI-mu 95. Ya, ngitung sendiri. Mari kita lihat. Ya ini, ya pencapaianmu dibulatkan ini. 92% bagus. Program pelatihannya 100%. Akurasinya belum sesuai ya, belum sempurna ya, ada yang salah. KPI-nya 100% selesai. Nah, ini grafiknya juga. Grafik-grafiknya. Kan menarik. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara ngisi KPI-nya ya. Anda bisa klik di sini nanti, kemudian sekali lagi lihat di panduan. Ya. Terima kasih. Salam sukses, penuh keberkahan.